Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akan membahas tentang kepemimpinan. Memanglah kepemimpinan ini sangat sangat populer untuk dibicarakan karena di dunia ini tidak ada segala sesuatu yang tidak ada kepemimpinan. Tidak hanya pada manusia, bahkan kita lihat di makhluk hidup lain juga ada kepemimpinan. Tetapi sejak dahulu kala orang telah mulai memikirkan tentang kepemimpinan ini. Sehingga sampai hari ini setelah banyak berkembang teori-teori dan model-model kepemimpinan maupun literatur-literatur yang setiap mereka tentu tidak sama secara persis. Terjadi perbedaan-perbedaan sudut pandang dan juga penggunaan-penggunaan istilah. Banyak istilah-istilah kepemimpinan sampai hari ini kita temukan dari banyak-banyak peneliti. Tapi untuk menyederhanakan sebagai dasarnya, saya hanya akan membicarakan kepemimpinan itu dilihat dari segi gaya, artinya gaya kepemimpinan, kemudian tipe kepemimpinan, kemudian aktivitas dalam kepemimpinan itu, lalu keterampilan dalam memimpin. Nah, walau bagaimanapun kepemimpinan adalah sebuah seni dan ilmu dan praktis. Jadi kalau teman-teman atau para pemimpin, tentu bagi mereka pengalaman sudah begitu kaya sehingga barangkali tidak membutuhkan lagi teori-teori yang bersifatnya textbook. Mereka juga sudah bisa memikirkan dan membuat teori-teori sendiri. Tinggal hanya publikasi dan pengakuan secara ilmiah. Tetapi menurut hemat saya tidak juga akan begitu jauh berbeda dengan teori-teori, karena teori itu berangkat dari praktek kepemimpinan yang sudah ribuan tahun juga. Nah, nanti kita juga akan lebih memperkaya kasanah pengetahuan tentang teori-teori yang ada dalam kepemimpinan. Tentu saya rangkum lebih singkat dan model-model kepemimpinan. Jadi istilah-istilah kepemimpinan ini banyak. Nah, kita mulai pertama sekali dengan gaya kepemimpinan. Kalau sebuah gaya itu tentu lahir dari pribadi seseorang. Bagaimana gaya seorang memimpin itu tak lepas dari pribadinya. Maka dalam menelaah kepemimpinan ini runtut sebelumnya telah dipelajari juga tentang pribadi seseorang. Misalnya gaya kepemimpinan orang yang terbuka itu karena pribadinya biasanya terbuka juga, ekstrovert dia. Kepemimpinan orang yang katakanlah istilah kita jaim, lebih kepada pekerjaan, menghindari ikatan emosional, nah itu biasanya pribadinya introvert. Tetapi sungguh pun begitu, kepemimpinan yang kita lihat gaya ini, terlebih dahulu kita definisikanlah apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan itu secara sederhana kita artikan saja adalah kemampuan seseorang untuk menginfluence, mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan. Tujuan ini sangat mungkin tujuan pribadi dia, bisa juga tujuan yang sudah disepakati bersama, bisa juga tujuan untuk orang yang dipimpin. Jadi ada 3 tujuan tadi. Jangan disangka pemimpin itu selalu memikirkan tujuannya. Ada juga pemimpin yang memikirkan tujuan anak buahnya dan dia tidak punya tujuan. Tujuannya hanya membuat anak buahnya sukses, ada aja seperti itu. Itu gaya kepemimpinan. Kalau dalam Islam itu misalnya Rasulullah SAW mengatakan setiap orang itu adalah pemimpin. Kalau kita kaitkan dengan teori-teori yang dibuat-buat orang itu kan benar, bisa dikoneksikan bahwa seseorang itu memang akan diminta pertanggungjawabannya, setidaknya dia mempengaruhi dirinya untuk menjadi lebih baik. Nah, disitulah kepemimpinannya, paling tidak untuk dirinya sendiri. Itulah kira-kira tentang kepemimpinan. Jadi kalau kita berbicara gaya kepemimpinan, maka di literatur yang lebih populer itu dibagi 2, gaya autokratis, gaya demokratis. Dari artinya kita sudah bisa meraba kalau gaya autokratis itu tentu aristokrat, artinya bersentral, kepemimpinan yang sentralistik
di mana visi misi itu di kepalanya pemimpin, dan pemimpin menjabarkan tugas-tugas dan peran sehingga bawahan mengikuti arus dari kepemimpinan tadi. Nah, ini gaya kepemimpinan yang kemudian diteliti banyak pula cabang-cabangnya. Jadi saya hanya menceritakan induknya saja, bahwa gaya kepemimpinan otokratis memang otoriter. Ini tidak ada yang buruk, tidak ada yang baik. Ini hanya objektif. Kita akan melihat kadang-kadang kepemimpinan yang otoriter berdampak lebih baik daripada kepemimpinan yang lain. Lalu yang kedua, gaya demokratis. Jadi kedua-duanya gaya tadi jangan Anda coba membandingkan ya, lalu menarik kesimpulan ternyata gaya demokratis lebih baik dari otoriter. Belum tentu. Kalau ingin membandingkan, artinya ya harus per kasus, per keadaan. Nah, lalu untuk membedakan karakter pemimpin dengan tidak pemimpin itu ada paling tidak 6. Pertama, seorang pemimpin dia memang harus ambisius, harus semangat. Kedua, dia itu memang berhasrat untuk memimpin. Artinya dia tidak lebih memilih memimpin daripada dipimpin. Yang ketiga, dia itu ya memang orangnya harus memiliki kejujuran, kemudian integritas, kemudian kepercayaan diri. Kemudian yang terakhir, seorang pemimpin itu memang harus smart. Dia pintar sesuai dengan bidang yang dipimpinnya. Misalnya Anda ahli di bidang pemasaran, maka Anda akan sukses ketika memimpin pemasaran. Tetapi Anda akan gagal ketika Anda memimpin pabrik untuk produksi. Kan berbeda. Nah, itulah sekilas tentang gaya. Kemudian ada juga literatur lain untuk penambahan. Ini ada yang menyebutnya gaya karismatik. Gaya karismatik itu seorang pemimpin yang berkarisma. Jadi gaya tadi intinya adalah dipengaruhi sangat oleh pribadi seseorang pemimpin. Lalu ada juga istilahnya tipe kepemimpinan. Kalau tipe kepemimpinan ini dibagi oleh beberapa peneliti itu atas 2, disebutnya dengan tipe transaksional, kedua tipe transformatif. Nah, antara gaya dengan tipe itu akan membentuk model kepemimpinan. Misalnya gayanya otokratis, tipe kepemimpinannya transaksional, biasanya begitu. Gayanya demokratis, tipenya biasanya transformatif. Nah, transaksional memang didasarkan pada individu dan pemimpin itu sendiri karena sentral tadi. Nah, bawahannya itu dipandangnya sebagai sarana untuk kepentingan pribadinya dalam mengelola sehingga terjadi trading antara dia dengan bawahan. Karena pemimpin tadi berorientasi kepada output. Trade itu maksudnya seolah ada transaksi, ada jual beli, dia belinya sumber daya orang dengan uang, dan orang harus menjual sumber daya ke dia untuk mencapai tujuan. Nah, ada itu pendapat ini sudah lama, tahun 78 itu dilakukan penelitian oleh Burns, dan kemudian ada yang terbaru di Cina, Zhao tahun 2003. Karena belum ada yang berubah atau menolak teori tersebut, makanya saya sebut baru, bahwa menurutnya transaksional itu tipe kepemimpinan yang berorientasi pada produk. Nah, jadi sehingga sampai hari ini kalau belajar kepemimpinan memang itulah teorinya. Kalau kepemimpinan yang transformasi, dia lebih kepada proses dalam pencapaian hasil. Biasanya pemimpin yang begini lestari kan, karena semua orang terlibat untuk belajar. Nah, pegawai itu tidak dianggapnya sebagai tidak sebagai manpower. Justru dia lebih kepada memberikan trust dan kepercayaan untuk inisiatif kepada pegawainya, sehingga pegawainya merasa berhak merealisasikan potensi diri pegawai masing-masing. Untuk transformasi ini artinya kan transformasi, perubahan bentuk.
kita pelajari tipe, kemudian kita bisa meraba-raba kalau Anda seorang pemimpin, tipe yang mana Anda, gaya apa yang Anda pakai. Nah, ini kan standar normalnya. Bisa jadi ada moderasinya. Anda terletak di tengah-tengah atau mengkombinasikannya. Ini kan tidak dikotom, tidak tegas perbedaan, tapi adalah merupakan kecenderungan. Lalu, apa pula ceritanya tentang aktivitas? Kalau aktivitas pemimpin itu bertalian dengan proses dan tujuan serta gaya tadi. Bagaimana aktivitas seorang pemimpin dalam kepemimpinannya ditentukan oleh tujuan dari organisasi tadi. Kemudian misalnya orientasinya nirlaba untuk lingkungan hidup, misalnya. Dia tidak mencari keuntungan. Maka aktivitasnya bagaimana? Ya dia akan mengeluarkan inisiatif, menghabiskan waktu dan pikiran untuk tujuan yang tidak dicapai tadi, kelestarian lingkungan tanpa berharap apapun. Nah, dari gaya ini, B implikasinya adalah tipe kepemimpinan tadi, dan implementasinya adalah aktivitas kepemimpinan tadi. Nah, secara umum itu kan tadi secara teoritis. Kalau secara umum hasil penelitian dan kita bisa membuktikannya, tahun 1902 itu sudah lama, itu Lutan dia telah mengatakan bahwa paling tidak ada 4 aktivitas pemimpin. Aktivitas ini maksudnya semua pemimpin melakukan ini. Satu, komunikasi, pasti berkomunikasi kan. Komunikasi ini memang hal yang sentral dalam segala aspek. Kedua, klasik manajemen. Klasik manajemen itu maksudnya ya manajemen klasik, ada planning, organizing, executing, controlling. Ada 4 aspek atau fungsi manajemen yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Mustahil pemimpin bisa melakukan aktivitas tanpa adanya manajemen klasik ini. Kemudian ada namanya human resource management. Kalau human resource ini lebih kepada person, di mana adanya kemampuan memotivasi, kemampuan memberikan reinforcement. Reinforcement maksudnya penguatan itu tidak hanya semata punish dan reward saja. Lalu ada namanya network. Yang keempat itu seorang pemimpin dalam beraktivitas akan melakukan network, jaringan kerja. Nah, itulah aktivitas pemimpin. Kalau tidak ada salah satu saja yang dilakukannya, maka dia bukanlah seorang pemimpin. Kalau dia menjadi pemimpin tapi tidak melakukan salah satu, maka corak kepemimpinannya ya bisa dinilai lah oleh bawahannya. Yang menilai kepemimpinan ini sebenarnya bawahan, bukan bagaimana Anda memimpin, bukan apa yang akan Anda pimpin, tetapi dampak dari kepemimpinan itu tadi. Itu yang menentukan keberhasilan seorang pemimpin. Dampaknya itu tentu yang merasakan bawahan dan pihak luar yang dipimpin. Lalu keterampilan dalam kepemimpinan. Keterampilan ini berhubungan juga dengan seni dari seseorang pemimpin tadi. Maka berhubungan juga dengan aktivitas yang 4 tadi. Setiap pemimpin akan terampil dengan gayanya dan tipenya dalam melaksanakan 4 aktivitas tadi. Semua pemimpin akan terbiasa dengan apa yang dia lakukan. Sehingga untuk status quo, untuk mempertahankan kepemimpinannya, dia sudah punya seperangkat solusi untuk agar kepemimpinannya itu diakui, dilegitimasi, dan dilegalisasi, dan tidak tergantikan. Maka tentu pengalamannya terus-menerus semakin mahir. Nah, itulah keterampilan. Lalu untuk menjelaskan tentang keterampilan seorang pemimpin diperlukan indikator yang jelas. Jadi kalau ingin meneliti tentang keterampilan seorang pemimpin, harus ditentukan dulu definisi operasional terampilnya ini apa karakteristiknya, apa kriterianya, dan apa pula indikatornya. Kalau menurut saya, pemimpin yang terampil dilihat bukan dari bagaimana dia memimpin, tetapi kemampuan dia itu memberikan makna kepada bawahannya. Kemampuannya memberikan makna kepada di luar kepemimpinannya. Misalnya Presiden Amerika Serikat, bagaimana terampilnya memimpin,
yang menentukan itu rakyat Amerika juga rakyat Indonesia. Kalau hanya rakyat Amerika saja mengatakan pemimpinnya hebat, ya itu belum bisa dikatakan. Yang kedua, tidak tergantung kepada semasa dia hidup. Begitu dia lengser, orang sudah menilai dia tidak bisa memimpin. Karena dampak kepemimpinan itu habis. Maka itu tidak disebut terampil. Jadi kepemimpinan yang terampil itu memang berdampak jangka panjang. Ketika dia wafat pun, kepemimpinannya itu masih memberikan makna kepada orang-orang. Nah, itulah yang disebut dengan keterampilan pemimpin. Jadi gaya, tipe, aktivitas, dan keterampilan ini satu rangkuman dalam pendekatan kepemimpinan secara umum. Detailnya tentu Anda perlu mempelajari lagi, perlu melihat, menyimak, menganalisis jurnal-jurnal terbaru dari berbagai riset orang. Tapi tidak akan lari dari normal-normal yang telah saya sebutkan ini. Untuk pengayaan saja, karena berbagai literatur juga akan Anda temukan juga bermacam-macam istilah. Ada juga orang menyebut tentang teori perilaku kepemimpinan. Nah, teori perilaku kepemimpinan ini beranjak dari sebuah riset sejak tahun 1940. Sebenarnya sudah lama, tetapi mulai dipublikasi tahun 40-an. Ada yang menyebut struktur prakarsa dan pertimbangan. Ini karena ditranslate dari bahasa Inggris ini, struktur prakarsa dan pertimbangan. Maksudnya satu, teori yang mengatakan bahwa seorang pemimpin itu dia memprakarsai. Artinya segala sesuatu itu dipegang oleh dia. Dia mendefinisikan perannya sebagai pemimpin, apapun peran anak buahnya. Maka dari definisi ini mereka berangkat bekerja mencapai tujuan. Itu pemimpin prakarsa. Kalau pemimpin pertimbangan, teorinya adalah pemimpin yang selalu mempertimbangkan aspek-aspek emosional. Baik emosional perasaan bawahan maupun perasaan dia sendiri. Nah, itu dia. Teori yang kedua, teori perilaku kepemimpinan adalah berorientasi pada karyawan. Yang kedua, berorientasi kepada hasil kerja. Jadi teori kepemimpinan secara umum akan saya sampaikan 4. Masing-masing 4 itu tentu ada dikotomisnya, ada versusnya. Misalnya teori pertama, teori prakarsa. Lawannya adalah teori pertimbangan. Yang kedua, teori berorientasi karyawan. Lawannya adalah orientasi produksi. Ini teori ya. Kalau teori berorientasi pada karyawan, maka lebih menekankan pada hubungan pribadi. Kalau dia berorientasi pada produksi, artinya tipenya berarti kan tipe transaksi ya. Gayanya pasti otokratis dan orientasinya hanya hasil semata. Begitu karyanya sudah tidak produktif, dia ganti ambil karyawan baru. Kalau di bidang bisnis maksudnya. Nah, yang ketiga ada teori kisi-kisi manajerial namanya. Ini dikembangkan oleh Black and Monton. Dia dengan cara begini. Sebenarnya teori ini adalah kombinasi teori pertama kedua. Dia membuat sebuah matrik yang di bawah ini dari yang rendah ke yang tinggi, yang di samping kiri vertikal rendah ke tinggi. Maka dia menentukan hasil kerja makin tinggi dengan hubungan dengan karyawannya. Kemudian ada namanya pemimpin berorientasi pada pertumbuhan. Nah, ini pemimpinnya PK, sensitif. Setiap hari dia melakukan evaluasi. Dia selalu mencari ide-ide baru. Kalau dia tidak terlalu terpaku pada teori-teori, dan juga dia tidak terpaku kepada matrik-matrik yang dibuat oleh teori ketiga tadi yang mengatakan bahwa dia membuat matrik rendah tinggi. Ini adalah perhatian seorang bos kepada anak buah. Makin tinggi perhatian bos kepada anak buah, maka perhatiannya praproduksi menurun. Jadi dia menemukan kombinasi. Itu sebenarnya lebih kepada metodologi dalam mencari kepemimpinan. Dia tidak menjelaskan, dia juga tidak memberi informasi yang baru sebenarnya. Lalu kalau model kepemimpinan, banyak model ini dikemukakan karena perkembangan ilmu, tetapi secara umum sebenarnya konsep dasarnya ada dua. Pertama, model kemungkinan. Ini banyak juga ahlinya, ada yang Fred Lear dan lain-lain. Kedua, model partisipasi. Model kemungkinan itu begini, atau disebut juga dengan model kontingensi namanya, bahwa menurut dia
suatu kelompok yang dipimpin sangat efektif itu tergantung pada interaksi antara atasan dengan bawahan pada titik optimal pada situasi tertentu yang memberikan kendali kepada atasan tadi. Nah, ada 3 dimensinya itu. Pertama, hubungan pemimpin dengan bawahan. Bagaimana hubungan mereka? Maka tak jarang kita lihat memang perlu hubungan yang jelas dan tegas antara hubungan dengan atasan dengan bawahan seperti penghormatan. Nah, itu memang diperlukan dalam teori ini karena menurut dia ini menentukan kedua struktur tugas. Struktur tugas ini memang tugas yang diberikan ke bawahan itu memang rinci, jelas, disiplin, tidak boleh ada inisiatif yang mengkhawatirkan nantinya. Contohnya di tubuh militer, inisiatif anak buah itu tidak selalu benar itu. Karena tentu ya demikian, karena komandonya satu, komandonya lebih mengetahui lebih jauh tentang kemungkinan daripada anak buahnya. Yang ketiga, kekuasaan atau kekuasaan dari jabatan yang melekat kepada pemimpin. Kalau seorang pemimpin mempunyai kekuasaan yang luas, dia bisa memecat, dia bisa mengganti, dia bisa memberi gaji yang lebih tinggi, efektiflah kelompok tadi di tangannya. Tapi kalau seorang pemimpin kekuasaannya dibatasi atau dia tidak punya kewenangan dalam atau dia selalu diintervensi, tidak efektif dia memimpin. Nah, lalu yang kedua yang saya sebut tadi model partisipasi. Model partisipasi dipercaya model yang tercanggih. Kenapa? Karena ada di situ keterlibatan aktif semua anggota tim. Jadi sebagai batang tubuh, tidak perlu adanya CCTV karena semua sudah dikontrol dari diri sendiri. Itu teori yang model tentang partisipasi. Nah, itulah sekilas tentang kepemimpinan. Kalau Anda ingin lebih mempelajari lebih jauh, silakan lihat literatur lain. Tetapi ingin saya ulas, sebenarnya secara fakta sejarah, siapakah pemimpin yang paling efektif? Siapakah pemimpin yang paling terampil? Cobalah Anda perhatikan. Apakah Adolf Hitler? Tidak. Begitu Adolf Hitler mati, Jerman KO kan. Yahudi kembali berkembang. Siapa lagi? Oh tidak, Napoleon Bonaparte belum. Contohnya Prancis sekarang, Prancis itu berbeda kan. Lihatlah dari dampaknya. Kepemimpinan yang paling agung yang tidak ada lawannya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena begitu dia wafat ribuan tahun yang lalu, ajarannya masih dipakai. Dan dia itu tampil sebagai sosok model ideal yang ditiru, menginspirasi dan memotivasi. Dia tidak autokratis, dia juga tidak demokratis, tetapi dia berada pada level yang disebut pemimpin yang menginspirasi. Kalau pemimpin yang menginspirasi itu, kalaupun dia tidak ada, sudah wafat, apa yang dia gagas, apa yang dia bentuk, apa yang dia tinggalkan tetap dilestarikan. Lihatlah sampai sekarang ajaran-ajaran kepemimpinan Rasulullah SAW masih ada kan. Nah, itulah pemimpin yang efektif. Bagaimana cara dia memimpin? Ya, itu tadi dia mengkombinasikan semuanya. Dan yang terutama sekali dia memang mencontohkan dari dirinya. Kalau teori itu kan teori Albert Bandura. Orang yang dipimpin akan lebih cepat meniru kalau sosok yang ditiru itu memang ideal. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan tambah literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.